impuls saraf listrik di dalam sistem saraf pusat tersebut dihasilkan secara berlebihan, sehingga menyebabkan perilaku atau pergerakan tubuh yang tidak terkendali. Faktor risiko terjadinya epilepsi yaitu usia, genetik, cedera pada kepala, dan infeksi otak. Gejala epilepsi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kejang parsial. Kejang yang menyerang otak hanya sebagian. Kejang parsial dibagi menjadi dua kategori, yaitu kejang parsial simpel, kejang yang pengidapnya tidak kehilangan kesadaran. Gejalanya dapat berupa anggota tubuh yang menyita atau timbul sensasi kesemutan, pusing, dan kilatan cahaya. Kejang parsial kompleks, yaitu kejang yang mempengaruhi kesadaran pengidapnya sehingga membuat terlihat seperti bingung atau setengah sadar selama beberapa saat. Yang kedua, kejang umum. Kejang umum yaitu kejang yang menyeluruh atau menyerang sekujur tubuh yang disebabkan oleh gangguan yang berdampak kepada seluruh bagian otak. Gejala kejang umum yaitu mata terbuka saat kejang tonik, tubuh tiba-tiba kaku selama beberapa detik. Kejang atonik yaitu tubuh tiba-tiba menjadi rileks dan membuat pengidap jatuh tanpa terkendali. Kejang klonik yaitu gerakan yang menyetak dan kesulitan bernafas untuk beberapa saat. Penyebab epilepsi ada dua, yaitu epilepsi idiopatik atau biasa disebut epilepsi primer. Penyebabnya tidak diketahui, namun sejumlah ahli menduga bahwa kondisi ini disebabkan oleh faktor genetik. Yang kedua, ada epilepsi simptomatik, biasanya disebut epilepsi sekunder. Penyebab kejang ini seperti luka berada di kepala, tumor otak, dan stroke. Pengobatan epilepsi, belum ada metode dan obat yang menyembuhkan epilepsi, namun ada obat untuk mencegah terjadinya kejang, yaitu obat yang dapat menahan gejala epilepsi. Sekian penjelasan dari penyakit epilepsi yang dapat saya sampaikan. ditekan. Lalu tempel plaster. Diabetes mellitus atau diabetes tipe 1 merupakan penyakit yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai atau tidak dapat memproduksi insulin sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Gejala-gejala diabetes tipe 1 yaitu 1. Rasa langsung berlebihan, 2. Sering buang air kecil, 3. Penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas, dan yang keempat adalah kelelahan. Pengobatan pada penderita diabetes tipe 1 bertujuan untuk menjaga kadar gula darah pada kondisi normal dan mencegah terjadinya komplikasi. Metode pengobatannya macam-macam, salah satunya dengan cara pemberian insulin yang disuntikan di daerah tubuh yang berlemak, yaitu lengan, perut, paha, dan bokong. Biasanya penyuntikan insulin dilakukan sebelum makan agar gula darah tidak terus meningkat. Pengobatan ini dilakukan seumur hidup karena memerlukan pengganti insulin yang tidak bisa lagi dihasilkan oleh pankreas. Penyakit diabetes tipe 1 ini lebih banyak diderita oleh anak remaja dan anak-anak.
Herpes adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan berwarna kemerahan dan berisi cairan pada kulit. Penyakit ini termasuk dalam penyakit jangka panjang karena virusnya bisa bertahan seumur hidup di dalam tubuh seseorang. Penyebab herpes. Virus tersebut tergolong ke dalam virus DNA. Virus ini mudah ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak kulit, seperti berciuman atau bersentuhan. Pengobatan dilakukan dengan berfokus menghilangkan bekas lepuhan dan mencegah penyebaran virus. Meski koreng dan lepuhan dapat hilang dengan sendirinya, pengobatan yang dilakukan dapat mengurangi komplikasi yang bisa saja dialami oleh pengidap. Gejala yang ditimbulkan yaitu yang pertama, ruam pada satu sisi tubuh sesuai dengan saraf yang terinfeksi. Yang kedua, nyeri, sensasi panas atau terbakar. Yang ketiga, muncul lepuhan berisi cairan yang terasa gatal dan menyerupai bintil cacar air. Yang keempat, terasa gatal dan mati rasa pada bagian yang terdapat ruam. Yang kelima, demam, nyeri kepala, sensitif terhadap cahaya, dan merasa lelah. Overdosis adalah efek samping serius yang timbul karena konsumsi obat lebih dari jumlah normal. Overdosis umumnya terjadi karena penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Overdosis merupakan kondisi serius yang membutuhkan penanganan segera. Overdosis yang tak ditangani dapat menyebabkan kematian. Berikut adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami overdosis obat. Yang pertama adalah kemampuan toleransi tubuh yang rendah terhadap obat. Yang kedua, cara tertentu penggunaan obat, misalnya injeksi intravena, diduga bisa meningkatkan risiko overdosis obat. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental seperti depresi atau post-traumatic stress disorder. Yang keempat, efek penggunaan zat terlarang. Kelima, penggunaan obat-obatan tertentu secara bersamaan sehingga terjadi interaksi atau efek samping obat. Yang keenam, kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit jantung yang bisa memperparah kondisi overdosis. Yang ketujuh, penggunaan obat yang tidak sesuai dengan anjuran dokter atau aturan pemakaian obat. Berikut gejala overdosis. Yang pertama, suara mendengkur. Yang kedua, detak jantung cepat atau rendah. Yang ketiga, nyeri dada. Yang keempat, mual dan muntah yang parah. Yang kelima, hipertermia atau kepanasan. Yang keenam, semburat biru pada bibir, kuku, lutut. Yang ketujuh, kesulitan bernapas. Yang kedelapan, tidak sadar diri, tidak bisa dimenungkan dan tidak merespon saat dipanggil. Berikutnya adalah cara mengobati overdosis. Yang pertama, membersihkan jalan nafas atau memasukkan tabung pernapasan ketika ada masalah dengan pernapasan. Yang kedua, menginduksi mentah untuk mengeluarkan zat dari perut. Yang ketiga, memompa perut untuk mengeluarkan zat dari perut. Yang keempat, memberikan cairan infus untuk membantu mempercepat pembuangan zat dari tubuh.